Jadi apa ya? Jadi sebagaimana telah kita ketahui ya, dan wabil khusus kita sebagai para suami ya, dan semoga suaminya mendengar hal ini. Jadi di antara kewajiban kita ya, jadi suami istri itu punya kewajiban, punya hak. Jadi jangan sampai cuma menuntut hak tanpa melakukan kewajiban. Di antara kewajiban ya, yang disebutkan oleh para ulama yaitu adalah memberi nafkah ya. Jadi kalau kewajiban ini tidak dilakukan ya, dan istri itu tidak wajib memberi nafkah ya. Jadi kalau makanya para ulama itu mengatakan ketika seseorang itu sudah tercukupi nafkahnya, seorang istri sudah tercukupi nafkahnya, kemudian pengen cari nafkah tambahan, itu harus izin suaminya dulu ya. Ini termasuk adab juga meskipun nggak berkaitan dengan hal ini. Jadi karena nggak wajib ya, istri itu nggak wajib mencari nafkah, dan kalau dia ingin mencari ya, dan padahal sudah cukup, itu harus izin suaminya dulu. Kalau suaminya meridhoi maka boleh. Kembali ke hal yang tadi ya, ketika seorang suami tidak melakukan kewajibannya ya, apalagi ini merupakan kewajiban yang sangat urgent ya, maka dalam hal ini kalau ditanya apakah masih sebagai surganya istri, ya mungkin masih ada harapan. Nah, ya, jadi selama istri itu bisa bersabar ya, selama istri itu masih bisa bersabar atas kelakuan suaminya, bisa menafkahi untuk dirinya dan keluarganya ya, dan bisa mempertahankan rumah tangganya, maka itu lebih baik ya. Jadi bukan berarti wajib cerai, tidak ya, tapi kalau masih bisa bertahan maka itu lebih baik ya, dan bisa dengan berdoa ya. Kita nggak tahu ya, jadi siapa tahu dengan doa tersebut Allah bisa memberikan hidayah bagi suaminya, kemudian dia menjadi rajin ya, berubah dan bekerja ya, dan tidak menggunakan uangnya untuk yang kurang bermanfaat ya. Jadi kalau ditanya apakah kira-kira ada kesempatan untuk menjadi surganya, masih ya. Jadi seperti itu ya. Tapi kalau sudah memang tidak mampu ya, maka perkara seperti ini harus diserahkan ke yang berwenang ya, dalam hal ini ya mungkin KUA gitu ya, atau pengadilan negeri, nanti mereka yang memutuskan ya. Jadi ada sebuah kaidah yang mengatakan hukmul qadhi yarfa'ul khilaf ya. Jadi hukumnya seorang hakim itu bisa menghilangkan perbedaan ya. Adapun seorang dai ya, seorang ustadz, seorang penceramah itu hanya memberikan opsi ya, tidak bisa memutuskan ya. Jadi hukum terakhir atau keputusan terakhir itu ada di tangan qadhi ya. Tapi kalau memang masih bisa bertahan, maka ya alhamdulillah gitu ya. Berdoa, bertahan ya. Siapa tahu suatu saat Allah akan merubah atau memberikan hidayah kepada suaminya. Ini ada sebuah faedah yang bagus sekali. Jadi kalau kita perhatikan surat At-Tolaq ya, surat At-Tolaq gitu ya, juz 28 yang bercerita tentang talak, itu kita perhatikan Allah banyak sekali menyebutkan tentang takwa ya. Jadi wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja ya. Barang siapa yang bertakwa maka Allah akan kasih jalan keluar ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib ya. Akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan dimudahkan urusannya. Kata para ulama, ini menunjukkan suami istri harus selalu bertakwa kepada Allah, terutama suami ya. Bahkan di saat genting sekalipun ya, di saat dia akan mentalak, itu dia harus bertakwa kepada Allah ya. Jadi itu salah satu hikmahnya kenapa dalam surat At-Tolaq Allah menyebutkan banyak ya kata takwa, anjuran untuk bertakwa. Jadi intinya ya selama masih bisa maka ya alhamdulillah ya. Tapi kalau sudah melewati batasnya, apalagi sampai melakukan hal-hal yang haram, maka mungkin bisa didiskusikan ke pihak yang berwenang. Wallahu a'lam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.